Putri menangis ketika memberikan kesaksian di persidangan. Bagaimana Anda melihat dari tangisan Putri Chandrawati ini, terutama pada saat ia menceritakan kepada hakim soal kejadian yang disebut oleh Putri pemerkosaan di Magelang, Jawa Tengah? Oke, buat saya tangisannya Putri itu beneran nangis real gitu, nangis sedih karena terlihat tarikan otot bagian sisi pinggir untuk bibir dan sisi pinggir untuk alis itu mereka bereaksi dalam saat yang bersamaan, sinkron jadinya. Pertanyaannya adalah kenapa setelah menangis sebentar, kemudian ekspresi itu ya pelan-pelan pudar kembali, terus baru kemudian ditanya hakim lagi, baru muncul lagi. Nah, nomor satu, kalau kita bicara tentang trauma seseorang, begitu dia berekspresi untuk sebuah pertanyaan yang dipicu gitu ya, trigger gitu, tak gitu, maka dia akan panjang untuk ke belakang, terus gitu, agak susah untuk berhenti bahkan, karena memorinya akan memutar terus di kepalanya. Jadi buat saya bisa jadi ini memang tangisan sebenarnya, ya, tetapi nangis kenapanya kan kita nggak tahu. Bisa jadi bukan trauma, karena model trauma terlalu terlalu cepat tenang gitu. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara tentang kasus perkosaan, kita bicara tentang kasus kekerasan seksual, ini kondisi trauma yang muncul, yang menyebabkan katakanlah kesedihan, gitu ya, itu akan dibarengi saat yang sama dengan adanya kemarahan, rasa takut, dan juga bisa untuk beberapa kasus itu rasa malu yang muncul ekspresinya. Di mana ekspresi ini akan muncul bisa berbarengan atau berganti-gantian. Sementara ekspresi dominan yang muncul di PC adalah tadi menangis, yang kemudian kita pertanyakan, menangisnya kenapa? Saya masih ingat sekali kata-kata kalau nggak salah Ketua LPSK waktu itu, di awal-awal kasus ini sekali. Seseorang itu bisa trauma, tapi traumanya kenapa? Belum tentu kan karena sebuah kejadian yang disampaikan oleh dia gitu loh. Bisa trauma lain. Bisakah dibedakan trauma yang lain dengan trauma dalam kasus kekerasan seksual? Sayangnya enggak, sayangnya sulit. Misalnya gini, katakanlah Ibu PC misalnya bukan kasus PC deh gitu, kasus yang lain gitu. Seseorang itu dia menyatakan bahwa dia bersedih untuk misalnya ada kasus misalnya seseorang ibu gitu ya, dia bersedih menyatakan bersedih atas kehilangan dan dia menangis. Namun kemudian di hari kemudian itu ketahuan bahwa dia pelaku pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Jadi ketika dia menangis itu bukan menangisi anak kandungnya, tetapi menangisi kemudian respon suaminya terhadap dia ketika anaknya meninggal. Kalau tangisan Putri yang di persidangan ini, Anda melihatnya bagaimana? Kita nggak bisa tahu karena itu kan hati orang yang tahu ya. Kita kalau kita menilai bahwa ini nangis karena ini itu jadi dukun, maksudnya nih. Ini nggak saintifik lagi, nggak ilmiah lagi. Tetapi yang jelas bahwa Ibu PC memang beneran nangis karena sedih ya. Itu dulu kita garis bawahi karena sedih ya. Ekspresi wajah yang kelihatan dengan jelas tarikan-tarikannya. Yang kedua adalah tetapi ekspresi sedih ini tidak dibarengi dengan saat yang sama, dengan secara simultan gitu ya, secara sinkron dengan tadi ekspresi kemarahan, ekspresi malu, dan ekspresi takut. Ini yang biasanya muncul karena tadi kasus kekerasan, karena orangnya itu masih seseorang korban kekerasan seksual itu nggak bisa dengan mudah terima bahwa itu sudah terjadi pada dia, dan seringkali itu bertahan bertahun-tahun. Nah, dan begitu dipicu dia itu lama tuh meredanya, nggak cuma kali. Tidak diikuti dengan kemarahan, tidak diikuti dengan kesedihan dan rasa malu, tapi beberapa kali kita melihat atau mendengar Putri Chandrawati ketika memberikan keterangan atau kesaksian di persidangan berbicara dengan nada dan suara yang sangat pelan. Analisa Anda soal itu, Pak Girdi? Jadi gini, kalau kita bicara tentang bagaimana Ibu PC berkata-kata di dalam sidang sekarang, yuk kita lihat bahwa ini sinkron loh, ini selaras loh dengan suaminya yang biasanya lugas gitu ya, itu kemudian sekarang lebih tertata, rapih gitu. Perbedaan pola FS dengan yang sebelum-sebelumnya dan kemudian selarasnya dengan pola Ibu PC, saya punya sebuah hipotesa bahwa mereka itu kemudian lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan. Nah, nggak apa-apa untuk lebih berhati-hati, itu sah-sah saja, bukan hal yang salah. Namun, nah yang paling seru bagian jadinya nih,
Namun kegagalan seseorang di dalam menjawab pertanyaan yang sebetulnya sederhana itu bisa menjadi salah satu penanda verbal bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Contohnya, ketika majelis hakim bertanya tentang kasus Karungga, ya kepala rumah tangga, ya kita tahu banget loh, yang ngikutin ini tahu banget bahwa harus berkali-kali majelis hakim bertanya lagi untuk sesuatu yang simpel. Anda tahu nggak Karungga kan sebenarnya itu nggak harus terkait dengan Yosua. Tapi jawabannya itu adalah jawaban tanda petik yang saya katakan lebih cenderung jawaban hafalan. Itu istilah menurut saya. Itu satu. Yang kedua tentang siapa yang mendampingi ke Magelang. Bilangnya kan awalnya kan ganti-ganti nggak tahu. Yeah. Kemudian pertanyaan nggak berapa lama dijawabnya adalah pertanyaannya dengan Yosua, terus kadang-kadang oleh Deden, kadang-kadang oleh kalau nggak salah Ricky ya. Ricky. Seperti itu. Ya, ada beberapa kali dan nggak cuma sekali dua kali kejadiannya, sampai kemudian banyak yang kata-kata seseorang dalam proses penyidikan ketika dia diam, bilang lupa atau bilang nggak tahu, itu adalah jawaban standar untuk orang yang nyembunyiin sesuatu. Menyembunyikan sesuatu itu ya, Pak Kirdi? Iya betul. Jadi kalau seseorang itu mengalami sendiri sebuah kejadian, ada 3 layer, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Penglihatan, pendengaran, dan rasa itu terkunci jadi satu, terkompil gitu loh. Ketika dia cerita semuanya keluar. Tetapi kalau nggak ngalamin sendiri, itu terpisah dan harus disinkronkan dulu, makanya butuh waktu gitu loh. Baik, Anda mengamati ketika jaksa juga mencecar Putri Chandrawati soal hubungannya dengan Yosua Huta Barat, kemudian disinggung juga soal hasil poligraf yang menyatakan ketika Putri Chandrawati ditanya soal hubungannya dengan Yosua Huta Barat, hasil poligraf menyatakan bahwa ia berbohong. Apakah Anda melihat ada perubahan ekspresi atau mikro ekspresi dari Putri Chandrawati ketika dicecar oleh jaksa pada saat itu? Oke, menariknya adalah kalau kita bicara bahwa hasil poligraf itu berbohong, dan kemudian ketika pertanyaan tentang adakah hubungan spesial, dalam hal ini romantisme gitu ya, antara PC dengan Yosua, buat saya hasil poligraf ini memang belum menandakan bahwa memang Putri Chandrawati berbohong untuk hal tersebut. Kenapa demikian? Kan kita tahu bahwa poligraf di seluruh dunia itu sifatnya tidak pro justisia atau tidak bisa jadi bukti di pengadilan. Ada alasannya. Karena yang ditangkap oleh alat tersebut adalah kondisi nervousnya seseorang ketika sebuah pertanyaan diajukan. Jadi artinya apa? Artinya Bu PC ini nervous ketika berhubungan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Yosua. Nah, bisa bukan karena ada hubungan spesial. Ini bisa jadi seperti itu. Tetapi ada sesuatu tentang Yosua yang ditutupi. Ada yang ditutupi. Itu akan menyebabkan perubahan pada poligraf. Oke, dan itu kesaksian yang disampaikan Putri Chandrawati juga harus didukung oleh bukti berarti ya dalam persidangan ini ya, Pak Kirdi. Baik, terima kasih Pak Kirdi Putra, ahli mikroekspresi sudah membahas bagaimana ekspresi Putri Chandrawati saat memberikan kesaksian di sidang terdakwa pembunuhan berencana Yosua hari ini. Terima kasih. Dan saudara telah bersama kami kembali dengan informasi Putri Chandrawati yang menangis ketika dicecar hakim yang menyebut Mabes